Ibu Bapak, para sahabat api karunia Tuhan, para Romo, Bruder dan para suster yang dikasihi Tuhan. Dalam episode ke-19 ini kita melanjutkan permenungan pembahasan Bapak Kardinal tentang doa, khususnya dalam Injil Lukas. Para pengarang Injil seluruhnya sepakat bahwa memang hidup Yesus diwarnai dengan doa. Pengarang-pengarang Injil memiliki kekhasannya masing-masing dalam menampilkan Yesus yang berdoa. Dalam Injil Lukas, beberapa peristiwa, beberapa kisah bisa menggambarkan gagasan pengarang Injil Lukas tentang doa. Misalnya kisah orang Samaria, orang Farisi yang berdoa bersama dengan pemungut cukai dalam bait Allah. Mereka sama-sama berdoa, orang Farisi berdoa dengan sombong dan pongah, sementara pemungut cukai berdoa dengan rendah hati mengakui kedosaan dan kesalahannya. Siapa yang dibenarkan Allah? Yang dibenarkan Allah orang yang berdoa dengan rendah hati, seperti pemungut cukai itu. Lain lagi kisah mengenai hakim dan janda. Janda itu terus memohon kepada hakim supaya anaknya dibebaskan. Ada aspek ketekunan, doa. Ketekunan dalam doa, berelasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Juga salah satu gagasan yang ditampilkan dalam pengarang Injil Lukas. Dan banyak lagi beberapa hal lain yang akan diajarkan Bapak Kardinal kepada kita saat ini. Karena itu selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita memasuki percakapan yang ketiga dengan tema Injil Lukas dan doa. Supaya kita bisa mengikuti dinamika pembicaraan kita, saya ulang sebentar apa yang sudah kita bicarakan. Dua hal sudah kita selesaikan, yaitu pertama melihat teks-teks doa, Yesus yang berdoa maksud saya, di dalam Injil-Injil sinoptik, Markus, Matius, Lukas. Meskipun peristiwa itu kita temukan di dalam perikope yang berbeda-beda, di dalam ketiga Injil itu, tetapi ketiga penginjil itu sepakat bahwa Yesus itu memang mempunyai kebiasaan untuk berdoa. Ia pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Itu sudah kita selesaikan dengan melihat berbagai macam teks. Kemudian pada bagian yang kedua, kita melihat membandingkan Injil Lukas dan Injil Matius. Yang kita lihat adalah perikope-perikope yang paralel, sejajar, ada dalam Injil Matius dan Lukas, tetapi di dalam Injil Lukas ada perhatian tentang doa yang tidak ada di dalam Injil Matius. Itu teks-teksnya juga sudah kita lihat hampir semuanya. Salah satu contoh, kalau mau mengingat salah satu saja, di dalam Injil Lukas ada satu urut-urutan yang tidak sama dibandingkan dengan Injil Matius, yaitu ketika Yesus mengajari murid-muridnya berdoa. Doa Bapa kami di dalam Injil Matius diikuti dengan gagasan atau sabda tentang pengampunan. Sementara di dalam Injil Lukas bab 11, doanya ada pada ayat 2 sampai dengan ayat 4, lalu disusul dengan dua hal, dua perikope. Yang pertama, ayat 5 sampai dengan ayat 8, Lukas bab 11, itu isinya adalah perumpamaan
tentang doa, tentang sahabat yang tengah malam minta bantuan, lalu disusul dengan ayat 9 sampai dengan ayat 13. Mintalah maka akan diberikan kepadamu dan selanjutnya. Jadi urut-urutan seperti itu ada di dalam Injil Lukas, tetapi tidak ada di dalam Injil Matius. Kita sampai di situ. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga. Artinya langkah yang ketiga. Yaitu teks-teks yang berkaitan dengan doa yang hanya ada di dalam Injil Lukas. Tidak ada di dalam Injil Markus, tidak ada di dalam Injil Matius. Khas Lukas. Kita hanya akan melihat teks-teks itu mana saja, lalu nanti secukupnya diberi komentar, tidak terlalu panjang. Kita lihat teks yang pertama adalah Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Ini adalah perumpamaan tentang hakim dan janda. Bahwa ini adalah perumpamaan tentang doa, itu dengan mudah dapat kita baca pada ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi jelas ini perumpamaan tentang doa yang tidak jemu-jemu. Kisahnya nanti bisa dibaca sendiri. Dan kisah seperti ini sangat mirip dengan yang baru saja kita sampaikan tadi pada bab 11 tentang sahabat yang mengetuk rumah sahabatnya dan minta kepadanya 3 roti, lalu diberikan. Jadi jelas sekali perumpamaannya dan sekali lagi tidak ada pada Injil yang lain selain Injil Matius. Dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 14, bab 18. Judulnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Sebetulnya judulnya lebih mudah dipahami kalau judulnya diganti dengan perumpamaan tentang doa yang lain. Ayat 1 sampai 8 juga bisa diberi judul dengan mudah perumpamaan tentang doa yang tak jemu-jemu. Tapi kita semua tahu judul di dalam teks kitab suci itu tidak termasuk kitab suci. Pengantarnya ada pada ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi sekali lagi ini perumpamaan tentang orang yang benar. Ayat 10 mengatakan begini, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa sama, tetapi doanya berbeda. Doa orang Farisi itu seperti itu, kita semua tahu kalau orang Farisi mesti doanya seperti ini. Ya Allah, ayat 11, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, itu sesuai dengan namanya Farisi, itu artinya terpisah, berbeda. Jadi pasti dia akan melihat bukan persamaan tetapi perbedaan. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan dan selanjutnya. Itu artinya secara implisit tersembunyi di balik kata-kata itu, dia menganggap orang lain selain mereka itu adalah orang yang berdosa. Bukan ini, bukan itu. Sementara pemungut cukai itu doanya sangat sederhana.
ayat 13, pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Lalu dikatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan." Apa artinya dua orang dibenarkan? Orang ini dibenarkan. Itulah konsep yang berjalan, yang berlaku pada waktu itu, yang namanya pembenaran diri. Itu langsung berkaitan dengan keyakinan iman. Orang Farisi merasa, dan kelompoknya tentu saja, bahwa dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dengan melakukan hukum Tuhan setaat-taatnya, dengan sendirinya mereka dibenarkan. Itu konsep teologi, konsep iman yang hidup di dalam lingkungan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Istilahnya sekarang autosoterisme. Soter, menyelamat, auto sendiri. Jadi menyelamatkan diri sendiri dengan semakin banyak berbuat baik. Sementara konsep yang ditampilkan di dalam yang kedua ini, pemungut cukai, sangat berbeda. Pemungut cukai itu sadar bahwa siapapun dia, termasuk orang lain, itu tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Satu-satunya yang dapat membenarkan, menyatakan benar, membebaskan dari dosa, itu adalah Yesus, Tuhan. Ada perbedaan konsep yang sangat mendasar. Jadi kata dibenarkan itu nanti pembenaran, gagasan tentang pembenaran, itu nanti akan dikembangkan di dalam surat-surat Rasul Paulus. Bukan Taurat yang membenarkan, tetapi Yesus Kristus yang membenarkan. Wafat dan kebangkitan Yesus itulah yang membenarkan. Dengan demikian, kita melihat pengajaran khas tentang doa yang kita temukan di sini. Kalau mau diberi nomor, yang pertama, doa itu menuntut ketekunan. Seperti yang diceritakan di dalam perumpamaan tentang janda yang memaksa hakim untuk membela perkaranya. Itu satu. Saya kira jelas dengan sendirinya, itulah sebabnya ada novena. Novena itu sebetulnya apa maksudnya? Bukan karena angka 9 itu sakti, bukan itu. Tetapi 9 itu adalah lambang ketekunan. Kalau tidak tekun, ya 2 kali, 3 kali, 4 kali selesai, bosan. Tetapi untuk mengungkapkan bahwa doa itu sungguh-sungguh, doa itu tekun, yaitu lambangnya 9. Jadi kita tidak berpikir, kita tidak diajak berpikir, berziarah ke 9 Porta Santa itu mujarab, bukan angka 9-nya yang mujarab, ketekunannya. Dan itu semua adalah sikap batin kita. Dan ada yang berziarah sampai 30 Porta Santa ya. Nah itu semakin tekun, itu bukan hanya 9. Yang kedua, seperti dikatakan di dalam perumpamaan yang kedua, bab 18 ayat 9 dan selanjutnya, seperti pemungut cukai rendah hati. Dibandingkan dengan orang Farisi yang sombong. Sombong karena merasa dirinya paling hebat, bukan seperti mereka, bukan seperti ini, bukan seperti itu. Tetapi
begitu percaya diri, kebablasan, sampai merasa yakin bahwa dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu seperti iman transaksional. Saya menyembah Allah begini, Allah pasti memberikan begini. Tidak apa-apa berpikir seperti asal tidak kebablasan. Karena dasar iman kita tidak bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Rendah hati berarti merasa dirinya rapuh, ringkih, miskin rohani, dan sebagainya, sehingga ketika kita merasa diri kita ringkih, kita tidak mempercayakan diri kepada diri kita sendiri, melainkan mempercayakan diri kita kepada Allah. Bukan perbuatan, tetapi rahmat Tuhan yang membebaskan kita. Nanti kalau kita omong tentang doa, contohnya yang paling jelas tentu saja adalah doa Yesus. Doa Yesus yang mana? Bisa mulai dengan Bapa kami yang diajarkan kepada murid, bisa doa Yesus di Taman Getsemani, jadilah kehendak-Mu, bisa juga doa Yesus ketika Ia tergantung di kayu salib, mengampuni musuh-musuhnya, dan pada bab 23 ayat 46 Injil Lukas, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku, penyerahan diri. Itu bab 18. Kalau masih mau ditambah, kalau tidak mau tidak apa-apa. Karena memang tidak mudah, tapi dicoba saja. Yaitu kisah yang sangat kita kenal mengenai bab Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42, Maria dan Marta. Tidak ada kata doa di situ. Tetapi yang ada yang perlu diperhatikan, meskipun tidak ada kata doa, adalah ayat pembukanya, ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Ini perjalanan ke Yerusalem. Dan kita semua tahu maksudnya itu apa. Nanti masih akan kita ulang. Nah, ketika Maria dan Marta, khususnya Maria yang diceritakan di sini, ingin menjadi murid Yesus yang lebih dekat, tentu kalau Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, konsekuensinya yang mau menjadi murid, itu ya ikut di dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem itu. Moga-moga tidak terlalu berbelit-belit. Jadi kuncinya ada pada ayat 38. Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Maria dan Marta sebagai murid juga ikut di dalam perjalanan itu. Nah, apa yang penting di dalam perjalanan? Jawabannya, kita minta bantuan ke ayat lain, ke teks lain, yaitu bab 9. Ayat 28 ini peristiwanya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Kenapa Yesus berdoa pada peristiwa ini? Jawabannya ada pada ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem.
Jadi, saya ulangi lagi, moga-moga semakin jelas, tidak sebaliknya. Ketika Yesus menuju ke Yerusalem dan naik ke gunung berdoa, tujuannya apa? Supaya doa itu menjadi kekuatan yang meneguhkan supaya Yesus tidak pergi kemana-mana selain pergi ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itulah perutusan Yesus harus digenapi dan diselesaikan. Jadi ada kata doa, ada kata perjalanan ke Yerusalem. Itu dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, dalam peristiwa bab 10 ayat 38 sampai 42, kata berdoa tidak ada. Yang ada adalah Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Yerusalem. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, salah satu tentu saja bukan satu-satunya, kalau Maria ketika rumahnya disinggahi Yesus berdoa di depan kaki Yesus, yang dalam perjalanan mendengarkan Yesus, berduduk mendengarkan Yesus dalam rumahnya, mendengarkan Yesus yang sedang perjalanan ke Yerusalem, itu berarti kesimpulannya doa itu sama dengan mendengarkan. Moga-moga tidak terlalu sulit ya, disejajarkan saja. Di dalam peristiwa di gunung, Yesus berdoa dalam perjalanan ke Yerusalem. Dalam peristiwa Maria dan Marta, Maria mendengarkan dan ada perjalanan ke Yerusalem. Kalau dua kalimat ini disejajarkan, lalu kesimpulannya sederhana. Mendengarkan berarti, berdoa berarti mendengarkan. Ketika di atas gunung, Yesus berdoa mendengarkan pimpinan Roh Kudus, supaya ia pergi ke Yerusalem. Ketika Maria mendengarkan Yesus yang dalam perjalanan ke Yerusalem, ia ingin supaya sebagai murid ia pun siap untuk ikut dalam perjalanan ke Yerusalem. Kalau mau dijelaskan lain lagi dengan kata-kata berbeda, ini kok jadi panjang penjelasannya ya. Yang tidak jelas itu saya atau yang mungkin kita coba lagi. Berkaitan doa yang dijalankan oleh Yesus itu berkaitan dengan perjalanannya ke Yerusalem yang dibimbing oleh Roh Kudus. Kita masih ingat sejak awal Yesus penuh dengan Roh Kudus. Nah, bimbingan Roh Kudus itu diterima di dalam doa. Maka ketemunya Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Yerusalem mau apa? Kalau kita membaca Injil Lukas, untuk dalam rangka mewartakan dan memenuhi, mewujudkan tahun rahmat Tuhan. Itulah program pewartaan Yesus. Dan murid-murid yang mengikuti Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem ingin seperti Yesus menuntaskan kemuritannya, menyempurnakan kemuritannya. Dan doa dalam rangka mempertahankan jalan itu mesti sederhana, tulus, penuh kepercayaan, dan sikap mendengarkan. Moga-moga dengan demikian kurang lebih jelas gagasan-gagasan yang khas di dalam Injil Lukas tentang doa. Kita lanjutkan. Jadi ada 1, 2, 3 ya. Sekarang kita melihat pentingnya doa di dalam konsep teologi Lukas.
Konsep teologi Lukas itu bisa dirumuskan di dalam dua kata ini, visi sejarah penyelamatan Allah, yang tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Karena apa? Atau karena itulah, karena Lukas ingin menampilkan visi tentang sejarah penyelamatan Allah, maka ia menulis selain Injil, ia menulis kisah para rasul. Kita coba saja lihat pendahuluan dari masing-masing kitab itu. Sering kita baca lagi bab 1 Lukas ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Lukas mengakui ada yang sudah menyelidiki. Terus ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ada pendahuluan seperti ini yang tidak ada di dalam Injil yang lain. Markus tidak punya, Matius tidak punya, Yohanes juga tidak punya. Ia telah menyelidiki dengan seksama dari asal mulanya dan membukukannya secara teratur. Jadi sudah menyelidiki, lalu akan membukukannya, menuliskannya. Coba sekarang kita lihat Kisah Para Rasul buku kedua yang ditulis oleh pengarang yang sama. Ayat 1. Bab 1 ayat 1. Hai Theophilus, sama, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintah dan sebagainya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Ini pendahuluan untuk Kisah Para Rasul dalam bukunya yang pertama. Kemudian pada ayat 6-11 ini menjadi katakanlah landasan kenapa Lukas menulis Kisah Para Rasul. Pertanyaan pada ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada saat ini. Lalu Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa. Nah sekarang ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi sejarah yang kedua, buku yang kedua ini menceritakan pewartaan sesudah Yesus naik ke surga. Itulah yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Itulah sejarah keselamatan Allah, karya penyelamatan Allah. Diceritakan dalam Injil dan di dalam Kisah Para Rasul. Nah konsepnya bagaimana?
Konsep sejarah penyelamatan Allah kita semua sebetulnya sudah tahu. Ada 3 periode. Periode pertama adalah masa Perjanjian Lama sampai Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu penutup dari sejarah Perjanjian Lama. Mungkin baik kalau kita lihat beberapa teks di dalam Injil Lukas yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal itu. Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Saya baca bab 3 ayat 3. Nanti silahkan baca sendiri sampai ayat 14. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi Yohanes Pembaptis tampil mewartakan pertobatan. Nah, ketika Yohanes mewartakan pertobatan itu, banyak orang dibaptis dan sebagainya, tapi kemudian pada ayat 15, tetap masih bab 3, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi Yohanes masih menantikan. Yang dinantikan siapa? Yang dinantikan adalah Yesus. Dengan demikian jelas Yohanes Pembaptis adalah penutup dari masa pengharapan Perjanjian Lama. Jadi sudah diceritakan di dalam seluruh Perjanjian Lama dan sedikit di dalam Perjanjian Baru, yaitu tampilnya Yohanes Pembaptis. Itu periode pertama. Periode yang kedua adalah masa ketika Yesus tampil di depan umum. Itulah yang diceritakan di dalam seluruh Injil. Tahap terakhir, tahap ketiga adalah masa gereja. Memang Kisah Para Rasul berhenti pada bab 28, tidak bisa lebih jauh lagi, tetapi itu tidak berarti bahwa karya keselamatan Allah sudah selesai. Saya sering mengatakan, meskipun Kisah Para Rasul ini selesai pada bab 28, penutupnya bab 28, tetapi Kisah Para Rasul bab 28 itu adalah penutup yang terbuka. Aneh, penutup kok terbuka itu bagaimana? Karena Kisah Para Rasul berakhir ketika Paulus tiba di Roma sebagai tawanan. Tetapi mengenai Paulus yang tiba di Roma sebagai tawanan dikatakan begini. Saya baca bab 28 Kisah Para Rasul ayat 30 sampai 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak dikatakan Paulus wafat, enggak. Tetapi Paulus mewartakan kabar gembira tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Itu artinya Kisah Para Rasul bab 28 harus dilanjutkan. Dan sejarah gereja yang ditulis itu adalah Kisah Para Rasul bab 29 dan seterusnya. Itulah masa gereja, entah sampai kapan,
Kita hanya mempunyai istilah sampai kepenuhan waktu. Masih ada satu pertanyaan yang bisa diajukan. Mengapa Lukas menulis sejarah karya penyelamatan Allah itu dengan menulis kisah para rasul? Jawabannya ada, tadi sudah kita baca, pada kisah para rasul bab 1. Mereka yang berkumpul di situ bertanya pada ayat 6 bab 1, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Di antara orang-orang percaya pada waktu itu ada keyakinan, atau mungkin lebih baik tepat harapan, bahwa Kristus itu akan segera datang. Segera masa ini. Apa jawaban Yesus? Ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan selanjutnya. Lalu ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lah kapan datangnya? Tidak tahu. Dikiranya akan segera datang, maka sejarah selesai, sejarah gereja selesai, ternyata tidak segera datang. Maka Lukas menulis sejarah gereja. Sampai dengan Paulus tiba di kota Roma. Itu mengenai konsep sejarah keselamatan di dalam Injil Lukas. Yang berikutnya, sejarah keselamatan itu pusatnya di mana? Sejarah keselamatan itu pusatnya di Yerusalem. Maka kata Yerusalem itu mempunyai tempat yang khas di dalam kisah-kisah yang ditulis oleh Lukas. Kita lihat ya contohnya betapa Yerusalem itu menjadi orientasi seluruh hidup Yesus. Sebetulnya beberapa sudah pernah kita lihat, tetapi untuk mengingat kembali, siapa tahu ada pentingnya. Kita semua tahu kisah mengenai pencobaan Yesus di padang gurun. Kita lihat dulu Injil Matius bab 4. Injil Matius bab 4. Silahkan perhatikan urut-urutan godaannya, urut-urutannya. Yang pertama, ayat 3, bab 4. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sudah, 1, 2. Yang kedua, ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Dari mana? Dari kota suci, di bubungan bait Allah, ayat 5. Kota suci itu ada di Yerusalem. Nomor 2, Yerusalem. Nomor 3, godaannya adalah ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Urutannya seperti itu. Yerusalem ada pada godaan yang kedua. Kalau kita baca
kisah yang sama di dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Urutannya berbeda. Yang pertama sama, batu jadi roti, ayat 3. Godaan yang kedua, bab 4 ayat 6, segala kuasa. Lalu godaan yang ketiga, ayat 9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem. Kenapa Lukas menempatkan Yerusalem sebagai godaan yang ketiga, tempat godaan yang ketiga? Ya memang menurut dia sejarah keselamatan itu pusatnya di Yerusalem, jadi segala sesuatu mesti terjadi di Yerusalem. Itu satu tanda, maksud saya teks yang menunjukkan pusat sejarah keselamatan itu Yerusalem. Yang kedua, kita perhatikan orientasi hidup Yesus menurut beberapa teks di dalam Injilnya. Kunci adalah bab 9 ayat 51 Injil Lukas. Kuncinya bab 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya, apa yang harus digenapi? Di mana harus digenapi? Yang harus digenapi adalah selesainya perutusan Yesus. Di mana digenapi? Harus terjadi di Yerusalem. Maka dikatakan ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Mengarahkan pandangannya, jadi sudah tidak belok-belok lagi. Tidak kemana-mana lagi, orientasinya adalah Yerusalem. Mau dilihat beberapa ayat yang lain, bab 10 ayat 38 sudah kita lihat ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan. Perjalanan yang mana? Yaitu tadi bab 9 ayat 51. Bab 13 ayat 22. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota dan ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat 33. Ini semakin jelas Yesus mau dibelokkan, jangan pergi ke sana, tetapi Yesus tetap pada arah perjalanannya. Saya baca ayat 31, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Sudah diancam. Apa jawab Yesus? Ayat 32, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Ayat 33, tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Jadi terus begitu, bab 17 terakhir kita lihat, bab 17 ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Itu orientasi Yesus. Kemudian kalau kita membaca Injil yang bagian yang terakhir, penampakan Yesus yang bangkit itu di mana? Selain di Yerusalem, para penginjil yang lain membawa Yesus menampakkan diri di Galilea. Kalau kita baca Injil Lukas, tidak ada penampakan Yesus yang bangkit di Galilea. Semuanya terjadi di Yerusalem. Kenaikan ke surga terjadi di mana?
di Yerusalem. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa memang orientasi Yesus perjalanannya ke Yerusalem untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas perutusan penyelamatan yang diserahkan Bapa kepada dirinya. Nah, orientasi ke Yerusalem, perjalanan menuju Yerusalem, itu di dalam cara yang berbeda juga ditunjukkan oleh Lukas dengan orientasinya kepada Bapa. Sudah pernah kita bicarakan itu. Oleh karena itu, kata Bapa yang kita temukan di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 49, dan kemudian kita temukan lagi ketika Yesus tergantung di salib, bab 23 ayat 46, itulah yang di dalam bahasa ilmu kitab suci disebut inklusio. Jadi mulai dengan kata Bapa, berakhir dengan kata Bapa, di tengah-tengahnya adalah perjalanan menuju Yerusalem sebagai lambang dari perjalanan menuju Bapa. Bab 2 ayat 49, ketika Yesus hilang di bait suci, ibunya bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas konsisten karena seluruh hidup Yesus adalah perjalanan menuju Bapa. Ketika ia wafat, ia tidak mengutip Mazmur 22 yang dikutip oleh Markus dan Matius. Yang dikutip adalah Mazmur 31 ayat 6. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Di awal Yesus berkata, "Aku harus berada di rumah Bapa." Ketika berakhir hidupnya, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Jadi ada dua cara yang dipakai oleh Lukas untuk menggambarkan sejarah karya penyelamatan, khususnya bagian tengah, bagian Yesus. Orientasi perjalanannya ke Yerusalem, tetapi perjalanan ke Yerusalem itu adalah lambang, simbol dari keterikatannya, ketaatannya kepada Bapa yang mengutusnya, sehingga ketika ia selesai menjalankan perutusan itu, ia menyerahkan kembali hidupnya kepada Bapa. "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Itu sejarah keselamatan pada bagian tengah. Jadi pendahuluannya adalah perjanjian lama sampai Yohanes Pembaptis. Bagian tengah, inti sentral, itu adalah sejarah Yesus. Dan nanti selanjutnya adalah sejarah gereja. Nanti yang akan kita lihat seperti halnya Yesus menjalankan perutusannya dalam bimbingan Roh Kudus yang diterima melalui doa. Demikian juga dalam sejarah penyelamatan selanjutnya, sejarah gereja, Roh Kudus mendampingi gereja, dan pendampingan Roh Kudus itu diterima ketika gereja ketika gereja terus-menerus berdoa. Kita berhenti di sini dulu, nanti kita lanjutkan percakapan berikutnya.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam episode ini Bapak Kardinal juga telah menyampaikan gagasan dari periodisasi 3 sejarah. Periode pertama itu Perjanjian Lama sampai dengan Yohanes Pembaptis. Periode kedua, Yesus dengan seluruh hidup dan karyanya. Dan periode ketiga adalah gereja yang melanjutkan karya keselamatan Allah. Pada episode berikutnya kita akan mengupas lebih dalam apa artinya, apa maknanya dari 3 periodisasi itu. Semoga kita semakin terus bertekun dalam doa, setia dalam doa, mendengarkan kehendak Tuhan bagi kita. Kita mohon rahmat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan berkat kesehatan, kedamaian, dan juga sukacita serta perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.